Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya, Ade Muhammad Farhanuddin, NIM 19001061172 dari kelas Biologi E semester 3. Di sini saya akan membuat video sederhana mengenai praktikum mata kuliah Zoologi Avertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimmatul Umami MSc MPD dan Ibu Eka Fitria MPD, serta dipandu oleh Kakak Asraf, mahasiswa IAIN Syah Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Zoologi Avertebrata dengan judul praktikum yaitu Phylum Annelida. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya yuk. Adapun tujuan praktikumnya, pertama, untuk mengetahui dan memahami karakteristik Phylum Annelida. Kedua, untuk menempatkan Annelida sesuai dengan kedudukan taksonominya. Ketiga, untuk memahami dan menganalisis habitat Annelida serta peranannya dalam kehidupan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada talenan, garis, alat tulis, silet, globe, dan masker. Serta bahan utamanya yaitu cacing tanah dan bahan tambahannya dari literatur adalah lintah. Prosedur kerja. Yang pertama, diamati bagian morfologi pada cacing tanah dan lintah. Untuk lintah, saya melakukan kajian literatur. Kedua, diamati bagian morfometri pada cacing tanah. Ketiga, diamati struktur anatomi pada cacing tanah, cara melintang dan membujur. Dan keempat, diamati aspek-aspek yang terdapat pada cacing tanah maupun pada lintah. Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam Phylum Annelida. Mereka umumnya ditemukan di tanah, makan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Untuk klasifikasi cacing tanah adalah sebagai berikut. Lintah atau Hirudomedisalis merupakan organisme yang masih dapat ditemukan pada lingkungan yang tercemar, sehingga termasuk ke dalam organisme toleran. Umumnya spesies lintah dapat ditemukan pada habitat eutropik, polisubtropik, dan lingkungan yang mengalami tekanan menengah walaupun tekanannya tinggi. Beda Suara dan kawan-kawan 2012. Klasifikasi hewan lintah atau Hirudomedisalis adalah sebagai berikut. Cacing tanah terdiri atas mulut, segmen, epithelium, dan bagian anus. Adapun struktur morfologi pada lintah ada bagian anus, posterior sucker, anterior sucker, mulut, nephridiophore, dan segmen. Cacing tanah yang saya amati memiliki jumlah segmen kurang lebih 120, panjang tubuhnya kurang lebih 19 cm, lebar tubuhnya kurang lebih 1 cm, lebar epitheliumnya kurang lebih 1,5 cm, serta jumlah setanya terdiri dari 1 sampai 25 buah yang tersebar merata di seluruh tubuhnya. Perlu kita ketahui bahwa cacing tanah itu bernapas dengan kulitnya, sehingga kulitnya itu terasa licin. Sementara menurut penelitian Robico 2018, lintah memiliki 32 segmen, panjang tubuhnya 11 cm, lebar tubuhnya 2 cm, lebar epitheliumnya 2,5 cm, jumlah setanya tidak mempunyai seta. Pada pengamatan anatomi pada cacing tanah, Lumbricus terrestis dilakukan dengan cara secara membujur maupun secara melintang. Yang digunakan berupa silet, sementara bahannya yaitu cacing tanah. Cacing tanah meskipun teksturnya kenyal, sehingga susah untuk digulai. Menurut beberapa kajian literatur, bagian anatomi pada cacing tanah atau Lumbricus terrestis adalah sebagai berikut.
membentang dari bagian anus sampai ke bagian mulut. Struktur anatomi pada lintah Hirudome-dicalis menurut Alburoba 2015 adalah sebagai berikut. Aspek yang diamati pada cacing tanah atau lumbricus terrestis. Yang pertama, parapodia kaki sirip tidak mempunyai. Rostomium segmen tubuh pertama mempunyai bentuk yang bulat meluncing. Penstomium segmen tubuh sejati berwarna lebih gelap mempunyai segmennya, mempunyai alat geraknya berupa otot perut. Kiteliumnya mempunyai tentakel bentuk mata, tidak mempunyai lapisan kutikula yang terasa licin. Antena dan stap tidak mempunyai pada cacing tanah.